Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari kelas Ekonomi Syariah ESY 20 DHP NIM 2010103049. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester ini dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan dosen pengampu Bapak Muhammad Dimas Anugrah MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema atau topik yang saya bahas adalah tokoh pemikiran ekonomi Islam. Nah, insya Allah nggak banyak-banyak, kita cuma ngebahas dua tokoh saja. Yang pertama Ibnu Taimiyah dan yang kedua Ibnu Khaldun. Oke, teman-teman stay tune di video ini ya sampai akhir. Insya Allah bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dalam perjalanan sejarah, ajaran Islam mengalami penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan mengamalkan ataupun adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis yang benar, sehingga mendorong munculnya usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh para pembaharu atau mujadid. Nah, sosok Ibnu Taimiyah adalah seorang pembaharu dan pemurni Islam abad pertengahan yang memiliki otoritas tinggi. Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah bukan hanya sebagai pembaharu, tapi juga sebagai dai yang tabah, waro, zuhud, dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani menegakkan kebenaran. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman, seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat Islam dengan lidah dan penanya. Sekilas tentang biodata Ibnu Taimiyah, beliau memiliki nama lengkap Taqi ad-Din Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majuddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fikih, hadis, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam. Nah, beliau memiliki dua buku, yaitu Al-Hisbah Al-Islam, kemudian As-Siyasah Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'iwa Ar-Ra'iyah. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dan buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan produk. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu' Fatwa Syekh Al-Islam. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar bebas, di mana suatu negara dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezoliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya turun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemampuan pada hati manusia. Nah, konsep harga adil, konsep harga keadilan menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat pada waktu tertentu. Dalam pembahasan harga yang adil ada dua bagian, yaitu yang pertama, iwad al-mithli, adalah pengganti yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Yang kedua, saman al-mithli, adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang tertentu. Oke, kita masuk kepada tokoh pemikir ekonomi Islam yang kedua, yaitu Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir yang mahir dalam berbagai bidang kajian, baik politik, sosial, filsafat, sejarah, maupun ekonomi itu sendiri.
Sehingga tidak berlebihan jika pemilihan nama Ibnu Khaldun sebagai salah satu pencetus teori ekonomi sangatlah layak dikemukakan. Tentu saja hal ini akan diimbangi dengan kausa-kausa Ibnu Khaldun yang monumental yang dipadukan dengan sejarah sosial kehidupan yang ia alami. Nah, ini sekilas terkait biodata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin. Nah, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, yaitu Yaman, terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi. Nah, kemudian ada Abu Abbas Ahmad bin Al-Fusar dan berbagai banyak ulama-ulama lainnya. Dan apa sih yang dipelajarinya? Banyak banget yang dipelajari oleh Ibnu Khaldun. Yang diantaranya adalah berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, kemudian logika, ilmu alam, matematika, dan lain-lainnya. Nah, jadi karya terbesar yang dimiliki Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar, yaitu sejarah dunia. Nah, karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yaitu ada Muqaddimah, ada Al-Ibar, ada At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun. Nah, masing-masing itu ada terbagi lagi menjadi beberapa volume. Secara garis besar, karya itu merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu. Seperti kebanyakan penulis pada abad 14, Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofi, sosiologi, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Sesekali seuntai sajak menerangi tulisannya. Namun demikian, Ibnu Khaldun sesungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis. Dalam pemikiran ekonomi, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dengan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Nah, sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan permintaan atas faktor produksi lainnya. Pendapatan ini menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama ketika itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan berproduksi lebih besar dari kebutuhan domestiknya, sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya. Nah, sejalan dengan pendapat Al-Ghazali mengenai uang, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Oke, ternyata kita udah selesai nih ngebahas tokoh pemikiran ekonomi Islam. Nggak banyak, singkat aja, karena kita memang hanya membahas kulit-kulitnya saja. Nah, jika teman-teman tertarik nih untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait pemikiran ekonomi Islam, silahkan dicari referensi-referensi jurnal yang merujuk kepada pemikir ekonomi Islam atau buku-buku yang mungkin disarankan oleh guru-guru teman-teman. Insya Allah ketika kita mempelajari tokoh-tokoh pemikiran ekonomi, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Kemudian banyak loh sebenarnya teori-teori barat yang sekarang ini banyak diterapkan, yang ternyata sudah ada sejak zaman-zaman kejayaan Islam dahulu. Begitu. Jadi terima kasih nih buat teman-teman yang sudah ready, yang sudah stay sampai di akhir video ini. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih sekali lagi yang sudah membantu untuk menyempurnakan tugas akhir semester saya.
Oke, saya Nur Hidayati selaku presenter, mohon pamit undur diri. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.